Gitu. Ini udah Nggak ada ini kok, nggak ada Q-nya. nggak ada Q. Jadi udah. Ngalor aja. Biarin aja. Gitu. Lo kalau baca buku terakhir atau buku pertama yang punya impact kayak bikin lo pengen nulis puisi? Sebenarnya buku yang benar-benar berimpact di hidup gue tuh dan gue jarang bicarakan adalah sebenarnya zaman gue SMA dulu banyak sih bukunya, buku-buku Khalil Gibran lah. Kebanyakan remaja di eranya tuh. Benar-benar. Iya. Khalil Gibran, tapi gue kalau nggak salah yang sayap-sayap patah ya kalau nggak salah. Ya, itu paling populer Itu booming banget. Bukunya juga tipis kan pada saat itu. Tapi itu membentuk banget. Wah, ternyata mungkin karena itu juga ya dulu ada kata-kata wah ini kalau kalimat tuh harus diberi sayap. Tapi gue benar-benar dulu menyukai sekali puisi gitu pada zamannya. Meskipun saduran kayaknya waktu itu sebagai anak SMA gue nggak mungkin baca yang bahasa aslinya kan. Khalil Gibran juga yang bahasa udah di Indonesia kan. Tapi menurut gue klik banget gitu. Nggak tahu kayaknya si orang yang harus kita apresiasi juga si ininya pengalih bahasanya ya. Itu iya sih. Iya nggak sih maksudnya gue aja kayak ini kayak dosa gue sih kayak gue nggak ngeh siapa yang mengalih bahasa pada saat itu kayak gue berutang besar sama orang itu karena sebuah buku terjemahan diterjemahkan dengan sangat baik itu berarti kan kita berutang terima kasih sama orang yang menerjemahkan juga. Betul, dan buku puisi ya. Dan buku puisi loh. Itu susah loh, itu multi interpretasi kan tuh. Satu, kedua kan nggak mungkin dong semuanya dibikin rima. Iya. Berarti harus ada poin lain yang ditampilkan agar kata-kata tersebut tetap bersayap ya. Iya. Dan itu hebat sekali gitu, jarang menurut gua bukan jarang, ada banyak sekali penerjemah yang bagus di Indonesia tapi kita jarang mengapresiasi itu sih. Iya. Karena gua termasuk orang yang suka sekali membaca buku yang udah disadur jadi bahasa Indonesia. Jadi mungkin itu sih. Tapi kalau buku yang mempengaruhi banget cara gua menulis ya overall bukunya Pram sih. Pramudia Anantatur. Yeah. Itu 2000, gue inget banget 2013 waktu gue tuh bukan orang, dulu gue lulusan sastra ya, sastra asing, tapi gue bukan orang yang suka baca buku. Waktu 2013 gue sempat keliling itu, backpacking waktu itu 7 bulan gak pulang-pulang, dan ada satu momentum yang terkenang banget. Dan ini nggak bosan gue ceritain berulang kali. Mungkin nggak pernah di podcast orang ya, tapi selalu gue ceritain ke teman-teman gue adalah ketika waktu itu gue baru beres dari Masohi itu di Pulau Seram di Maluku. Gue waktu itu habis dari Pulau Ora waktu itu, Pantai Ora, belum begitu happening seperti sekarang. Waktu itu yang menjamu gue adalah anak-anak Mapala kan. Mapala waktu itu ada satunya namanya Bang Epot. Gue lupa ini tuh dalam banget. Tapi dia memberikan satu buku Pram yang judulnya Anak Semua Bangsa. Dan ternyata itu adalah, ya itu terkenal banget. Dan itu ternyata adalah buku kedua dari tetralogi Pulau Burunya Pram. Kan ada 4 bukunya, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Rumah Kaca, sama gue lupa satu lagi. Pokoknya ada 4. Nah yang Anak Semua Bangsa ini ada, Jejak Langkah, satu lagi Jejak Langkah. Anak Semua Bangsa ini adalah yang pertama kali gue baca dan gue nggak tahu itu bagian dari tetralogi. Tapi yang gue ingat adalah itu semacam hint yang diberikan oleh si kawan dari Maluku ini, karena dia tahu petualangan gue selanjutnya adalah gue harus naik kapal pelni ke Sulawesi, ke Makassar waktu itu. Dan dia tahu rute dari kapal pelni itu pasti ke Pulau Buru. Nah yang dia nggak ceritakan, yang dia memang sengaja tidak ceritakan adalah, dan dia mungkin dia tahu, gue cuma akan tahu kalau gue baca buku itu gitu, adalah proses penciptaan buku itu kan Pramudia ketika diasingkan di Pulau Buru, dan ketika gue buka halaman yang gue sedang ada di Pulau Buru gitu, jadi itu kayak ada momen merinding gitu, anjir nih orang berarti dia kayak mempersiapkan sebuah puzzle buat gue gitu, dan di situ gue baca bukunya dan gue jatuh cinta banget sama. Dan lebih jatuh cinta lagi ketika gue googling pada saat itu, ternyata Pramudia itu membuat buku tetralogi ini tidak di zaman serba mudah seperti sekarang ya. Dulu dia ketika sedang diasingkan pertama, kedua nggak ada Google. Iya kan, dan bagi seseorang seperti dia yang
pada saat itu kemungkinan besar tidak boleh menulis ya, karena kan dia sedang diasingkan gitu. Tapi dia bisa menciptakan mahakarya yang menurut gue setiap orang harus baca sih. Tapi di negaranya sendiri waktu itu bukunya kan dilarang ya, dilarang sampai generasi kakak gue waktu itu, maksudnya kakak sepupu gue dulu harus diam-diam baca fotokopiannya pada saat itu. Tapi itu ajaib banget untuk seseorang bisa menciptakan buku-buku setebal itu, dan based on, kalau anak-anak zaman sekarang mungkin bilangnya fanfic ya. Karena itu kan based on dari karakter beneran kan, Tirto Adi Suryo kan. Tapi beliau ganti jadi Minke waktu itu. Seperti filmin juga ya kalau nggak salah, Bumi Manusia. Seperti itu. Jadi buku yang mengubah gue banget waktu itu. Secara orang yang anjir, gue jadi pengen baca buku nih setelah ini. Dari Pram ke Eros gimana ceritanya? Eros Sila nih. Iya. Sila dulu kayaknya, karena kan zaman zaman SMA. So itu kan dua kutub yang lumayan berseberangan tuh cara mereka bertutur. Maksudnya apa yang menjadi jalan tengah buat lo bisa ke Sheila on 7 dari? Oke. Sheila on 7 kan kayaknya setiap ini lucu nih, kalau Sheila on 7, kalau kita bahas Sheila on 7, gue nggak mau jadi sepuh ya. Cuma kalau angkatan lama pasti tahu banget. Menyukai Sheila on 7 pada zaman itu sebuah tantangan. Karena mereka terlalu mainstream, sampai segala sesuatu yang mainstream di mata remaja, mungkin sampai sekarang ya, segala sesuatu yang mainstream di mata remaja itu akan dimusuhi. Maksudnya orang-orang akan ngerasa nggak keren kalau itu terlalu mainstream. Betul. Biasanya orang akan ngerasa, gue tahu yang ini yang orang lain nggak tahu. Dulu karena Sheila on 7 udah terlalu mainstream, menyukai Sheila on 7 itu jadi sebuah tantangan karena lu bakal diceng-cengin. Bener. Maksudnya kayak lo dengerin Hindia tahun 2020. Iya kan, karena lagi booming banget kan, jadi kayak ngapain sih lu dengerin Sheila on 7? Tapi nggak tahu, gue suka aja Sheila on 7. Jadi itu kayak, dan itu mempengaruhi banget. Dan mempengaruhi gue nya bukan dari segi lirik ya, tapi dari segi bermusiknya. Bagi gue banyak sekali band-band keren. Mungkin sampai hari ini juga banyak band keren. Tapi cara Sheila on 7, cara Mas Eros bikin nada itu, nggak tahu, ngehook banget gitu di otak gue dan di otak banyak sekali orang. Ya mungkin sampai sekarang jadi banyak sekali Sheila Gang karena itu, karena mereka punya nada yang unik ya. Unik. Waktu pertama kali gue dengerin si Celengan Rindu itu sangat kerasa sih. Gila, nyontek banget ya. Gue gak bilang nyontek exactly lagu apa ya. Cuman kerasa banget itu, anjing nih orang emang Sheila Gang sih, totok sih. Dan yang paling merinding adalah, jadi kalau gue bilang Sheila Gang juga kayak gue gak enak sama anak-anak Sheila Gang yang benar-benar bayar iuran tahunan ya. tapi gue salut banget sama kawan-kawan itu, karena mereka lah yang, ada beberapa dari kawan-kawan Sheila Gang yang pada saat itu gue inget banget tahun 2016 waktu itu, gue pokoknya udah bertahun-tahun, gue bikin lagu Celengan Rindu itu kan sekitar 2013. Itu tanpa ekspektasi apapun gue bakal di notice sama anak-anak Sheila on 7 ya. Ya udah gue bikin karena gue suka, sebatas itu. Dan emang waktu itu emang berkesannya karena ada kenangan dengerin lagu Sheila on 7 sama mantan ya di motor, biasanya earphone sebelahan. Saya nggak tahu sekarang masih pada kayak gitu nggak? Earphone. Bluetooth. Tapi jangan ditiru ya, ini membahayakan. Cuma emang menyenangkan sekali loh itu, nyanyi bareng gitu. Dan lagunya lagu Sheila on 7 pada saat itu. Dan mungkin Sheila on 7 bagi gue adalah kayak bini gue sekarang suka sama Taylor Swift. Memperkenalkan sesuatu sama orang yang kita cintai itu menyenangkan sekali. Maksudnya bini gue tuh selalu membombardir gue tiap hari. Ini loh Taylor Swift tuh gini. 50s abis dia tuh. Dan dia selalu memberitahu, dia tuh gini, panjang. Dan gue tuh mengalami itu. Jadi gue gak pernah mempermasalahkan. Gue akan selalu dengerin. Karena gue dulu ketika gue suka banget Sheila on 7 tuh, gue bakal bilang, ini loh dulu band ini tuh dulu. Oh ya tadi dulu lupa di-mention bahwa selain Sheila on 7 menjadi mainstream ya, orang-orang dulu pada eranya kan nggak begitu suka Sheila on 7 karena musiknya simpel banget ya. Dulu kan kalau kemarin gua lihat wawancaranya Boril tuh di era peralihan gitu. Jadi dulu band-band tuh pada keren banget mainnya gitu, melodinya kayak gimana. Betul Sheila on 7 datang dengan penuh kesederhanaan, justru malah everlasting ya kayaknya sekarang. Ya tapi kayak gitu mungkin salah satu alasannya itu, dulu orang-orang jadi malu-malu mendengarin Sheila on 7. Nah tadi menyambung ke Celengan Rindu ya, gue nggak pernah ada ekspektasi orang anak-anak Sheila on 7 bisa bakal dengerin lagu gue, tapi lucu banget. Jadi ada salah satu Sheila Gang namanya Tari waktu itu, terus dia kayak ngasih backstage akses lah waktu Sheila on 7 manggung di Bandung. Gue orangnya yang gue gini, gak, kalau gue ngefans sama orang
gue adalah tipe orang yang akan menolak ketemu orang tersebut. Karena katanya ada pepatah. Never meet your heroes. Never meet your heroes. Karena ketika kita ketemu dengan sosok yang kita imajinasikan tuh udah buyar banget. Ternyata aslinya nggak. Tapi ternyata ketika gue ketemu, gue starstruck. Gue starstruck yang gue nggak tahu ya mereka ngomong apa karena pakai bahasa Jawa ya. Tapi intinya waktu Mas Duta itu ngelihat gue, terus dia bilang ke Mas Eros, Ros ini loh yang bikin lagu Celengan Rindu, dan gue kayak gila untuk di notice anjir, dan bukan cuma sosok lu tapi karya lu. Itu gitu. Wah anjir, itu kayak gue bisa meleleh pada situ, kayak gue meleleh kayak udah jadi air kayak anjir. Tahun berapa tuh? 2016 gue nonton, gue dapet akses backstage dan akhirnya gue foto bareng sama Mas Duta waktu itu, foto bareng. Seneng banget. Gue baru tahu yang rasanya starstruck tuh kayak gitu. Kayak gue nggak bisa ngomong lama anjir. Nah, Sheila on 7 tuh kan emang punya apa ya, sensibilitas kesederhanaan yang tinggi banget gitu. Dan itu somehow lo ngerasa itu terinjek di karya lo gak? Di cara lo mau bikin? Di cara gue keseharian sih. Keseharian? Gue selalu, ini kayaknya sisi bodoh gue, nggak tahu, gue juga nggak bilang ini hal yang baik, tapi gue selalu mikir gini, kalau gue melakukan sesuatu, bukan selalu ya, tapi maksudnya kalau gue ingin menampilkan sesuatu di media sosial, gue akan berpikir gini, secara subliminal ya, gue akan berpikir Sheila on 7 bakal kayak gini nggak? Gue nggak ngerti ya, itu kayak buruk ya kayak. Kalau nggak juga ya. Kayak what would Sheila on 7 do gitu ya, kan? Kayak gitu. Kayak gitu. Dan gue selalu mikir gitu, maksudnya ketika gue euforia nih beli sesuatu yang baru. Kalau kita beli sesuatu yang baru, otomatis kita akan selalu pengen memamerkan lah, itu udah sifat dasar kita sebagai manusia, pengen memperlihatkan lah, bukan memamerkan. Dan kadang gue masih memperlihatkan sesuatu yang gue capai gitu. Tapi gue pikir kalau ini berlebihan, gue kan tiba di pola pikir itu Sheila on 7 bakal kayak gitu nggak? Aneh banget ya, kayak kayaknya nggak deh, mereka nggak akan kayak gitu deh. Tapi mungkin itu sebuah apa ya, sebuah apa ya, kayak sebuah idola yang punya full circle akhirnya gitu, lo sampai bisa berpikir bahwa mereka bakal ngelakuin ini nggak ya kalau gue begini. Itu kan sebuah hal di luar hal musikal kan. Ya benar. Itu udah sosok sih. Dan ternyata ini keliru di bagian ini nggak. Don't ever meet your hero-nya ternyata keliru di situ. Ternyata ketika gua bertemu Sheila on 7, anjir mereka seperti yang gue bayangin gitu. Dan itu jarang terjadi loh. Bener. Dan mereka ngakuin itu effortless. Benar. Mereka tidak berusaha keras untuk menjadi sederhana. Itu keseharian kayaknya. Iya. Berusaha keras untuk tidak menjadi sederhana, itu bagus sih. Nah itu kalau dari lagu-lagu lo semua nih, maksud gue kayak lagu mana yang lo ngerasa itu paling sederhana bikinnya, tapi impactnya buat lo, bukan buat orang nih, buat lo itu paling kayak anjir gue berhasil nih menginjek kesederhanaan ini gitu dengan sepenuh pemikiran lo lah gitu. Yang paling sederhana dan orang nggak tahu kali ya. Udah, ini harus gue milih dulu deh. Lo bikin effortless mungkin 15 menit jadi gitu. Oh kalau itu dulu ada sih. Tapi ini bukan soal cepet-cepetannya. Oh iya oke. Tapi effortlessnya. Iya. Kayak flow aja gitu, toto keluar. Ada judulnya Melangkah Tanpamu, itu dari album pertama gue. Itu juga jadi kayak titik nol gue pertama kali upload video klip. Dan mungkin setelah itu gue nggak pernah bikin video klip lagi. Maksudnya gue sering bikin video lirik, tapi video klip yang jangan dinilai hasilnya. Maksudnya kalau teman-teman ngelihat hasilnya jelek banget sih kayak, karena itu gue semua bikin storyline-nya sendiri gitu, storyboardnya sendiri di video klip itu. Dan lagunya juga gue bikin cuma 15 menit gitu malam-malam terus langsung rekam nggak. Jadi bukan 15 menit udah disimpan terus direvisi, 15 menit langsung gue rekam. Dan waktu itu masuk album pertama gue, Melangkah Tanpamu judulnya itu. Dan mungkin nggak semua orang tahu lagu itu, jadi kayak cult sendiri lah orang-orang yang pendengar lama yang tahu gitu. Tapi itu menyenangkan buat gue karena bukan cuma dari sisi kreatif lagunya, tapi gue bikin itu lagi ngedown banget waktu itu, baru-baru putus. Terus yang judulnya Melangkah Tanpamu itu emang liriknya tentang, bukan gue nyalahin orang itu, tapi gue nyesel kok lu pergi gitu, aku yang bodoh melepasmu, hal terbaik yang pernah ada. Jadi kayak gue malah nyalahin diri gue, harusnya gue nggak ngelakuin kebodohan itu sampai lu pergi gitu. Waktu itu akhirnya gue rekam, terus ya lucu lah bikin sama temen-temen, ayo kita bikin video klip. Waktu itu lagi era 2009
2011 kayak gue bikin lagu itu. Terus baru-barunya DSLR bisa merekam video kan. Iya itu keren banget sih ya. Terus itu kan lonjakan banget gak? Kayak dulu lu di bawah under 2008, 2009 gitu lu masih ngerekam harus pakai handycam. Itu anjir lu harus nge-render kaset dulu atau apalah. Dan toto ada DSLR terus lu bisa gonta-ganti lensa, jadi kayak semua pengen eksperimen. Ayo, ada teman-teman gue yang motret terus kita bikin videonya gitu. Meskipun kalau dilihat sekarang ya cukup kacau juga sih, cuma itu kayak momentum terus kayak gue seneng banget. Gue sampai gue inget salah satu modelnya tuh teman gue sendiri sih, hapus aja sih kata videonya karena dia malu maksudnya. Tapi gue berhasil menjelaskan, gue nggak maksa ke dia, tapi gue bilang jangan sih karena itu kayak titik kita dulu pernah kayak gitu. Jangan malu untuk ngelihat. Jangan malu pernah. Karena gue ngerasa gini gak. Kalau kita pernah merasa diri kita zaman dulu itu memalukan, berarti kan ada yang udah berubah jadi lebih baik gitu dari diri kita sekarang. Itu benar. Iya kan? Kalau lu belum merasa malu, berarti ada salah. Masih gitu-gitu aja dong. Iya. Gue ngerasa gitu kalau gue ngerasa malu ngelihat gue dulu kayak gitu. Berarti ada yang berubah dari diri gue nih sekarang. Banget. Dan itu bukan cuma kelakuan, bukan cuma penampilan, bahkan kata-kata kita aja. Betul. Makanya gue benci banget sama orang-orang bilang disiu. Lu pernah ngeliat gak sih yang disiu itu kayak gini? Ada orang bikin pernyataan apa, tapi kita bukan bilang 1-2 bulan ya, tapi ini udah bertahun-tahun. Ada orang berpendapat, terus ada orang yang disebutnya penyelam handal nih. Dia ngegali tweet lama orang ini, mematahkan tweet baru dia gitu. Gak bisa dong, karena orang ini bertahun-tahun udah pemikiran dia berkembang kan. Ketika dia nggak mau menghapus tweet lama dia karena meskipun dia tahu itu salah, bukan berarti dia nggak boleh memperbaiki pendapatnya dong sekarang dong gitu. Jadi makanya ketika ada orang yang ini kamu pernah bikin tulisan lama seperti itu, bukan berarti orang itu kan harus stuck seperti itu gitu. Benar, orang berubah dan gue rasa ya itu tadi bukan cuma dari segi penampilan atau kemampuan aja, tapi dari cara kita mengolah kalimat, berpikir kan itu juga semua berubah terus gitu. Betul. Plus yang berubah juga dari apa yang gue dengar dari lagu-lagu lo, kualitas audionya berubah. Gue inget banget tuh. Meskipun gak viral ya. Gue inget banget. Pertama kali gue dengar ada Ucup bilang, boy lu mesti dengerin Firsa Besari gitu. Yang mana sih? Yang ini gini. Oke, gue dengerin. Lagu yang mana Cup? Yang ini. Gue dengerin, gue lupa lagu yang mana. Cuman itu dari intro gitarnya gue udah lumayan kayak oke. Direct lah itu. Iya, gue bilang, wah ini over compress lagi nih bangsa. Over-compress. Iya, compress banget. Terus gue bilang, oke Cup, ini gue masih dengerin nih sampai habis nih. Udah ketawa-tawa, udah lu mesti dengerin itu, followersnya banyak gini. Pas gue bilang, anjing, views lu bisa sampai berapa juta gitu kan, gue dengerin. Pas gue dengerin, kalau gue ada yang salah kan, kayak dari segi produksi. Iya kok, gue juga bertahun-tahun kemudian, aduh anjing. Tapi gue juga tahu, kayaknya ini dibuat memang pada saat itu, ya gue pun waktu awal rekaman, album-album awalnya begitu juga, bukan sebelum Bara ya gitu. Ya begitu juga kayak, anjing ini cuman ya itu kan proses momentum ya. Habis itu gue akhirnya sampai lokasi denger sih Pelukku. Untuk Pelukmu, iya. Untuk Pelukmu. Itu gue ngerasain tuh, pas gue denger kayak, gue belum pernah lagu itu kan, kayak right away gue rasa kayak, ya anjing produksinya langsung bagus nih. Ini butuh waktu lama ya. Butuh waktu lama nih. Terus maksudnya begitu gue cek si kredit saya, kan gue selalu ngecek kredit gitu. Oh ini buat film, terus abis itu ada Iva Fakhir dan Dimas Wibisana. Mas Bud. Ya dua-duanya gue kenal gitu, dan itu menarik banget. Gue nggak pernah dengerin, gue belum dengerin seluruh katalog loh. Cuman pada saat itu pas gue dengerin lagu itu kayak ngerasa ini kayaknya sesuatu yang enhance dari apa yang pernah lo lakuin gitu. Tapi tetap Firsa Besari ya. Maksud gue kayak ada benang merahnya lah ya. Banget, karena suara lo di situ somehow gue ngerasa lo bisa ngeluarin sisi rock yang lebih intens. Iya. Mungkin yang gue salutin dari Mas Bud sama Iva Fakhir itu mereka bisa ngegali nih si Firsa mana nih yang harus dikeluarin gitu. Nggak yang oke, lu harus bikin lagu folk, ya udah lu harus lembut-lembutin atau gimana. Gue itu baik juga sih buat musisinya ya. Sama gue suka judulnya ya sebenarnya. Itu Permainan Rima yang itu. Wah itu gue berutang sama Ernest Prakasa dan istrinya tuh Mbak Maira. Gimana ceritanya? Jadi emang lagu ini seperti namanya pelik ya. Tapi kita tarik lebih jauh gak? Jadi memang ada beberapa lagu gue yang terlambat dikenal orang gak? Misalkan Waktu Yang Salah, April, itu kan gue bikin tahun 2012, 2014 dengan catatan di studio gue ya. Studio gue dan alat-alatnya yang seadanya banget pada saat itu. Misalnya studio kecil di Bandung lah. Emang gue gue menerima rekaman yang
orang lain mau rekaman gitu, tapi gue terima juga komersil. Yeah. Cuma nggak biasanya gue memixing dan mastering sendiri gitu. Maksudnya untuk orang lain ya biasa mixing ya udah beres, atau mereka bisa serahin. Jadi gue kasih mix down, udah gitu. Tapi untuk itu kan gue belajar banget masteringnya gitu pada saat itu. Nah waktu itu kan lagu itu ada yang 2012, 2013, gue kubur tuh. Gue yang keburu keliling Indonesia tuh. Baru viral pada saat itu ada beberapa lagu yang viral 2015, 2018. Jadi udah beberapa tahun kemudian di mana gue udah nggak, bukan Fir sayang itu, ngerti nggak gak? Tapi gue juga bukan tidak mensyukuri ya ketika lagu itu viral kan gue jadi lebih banyak manggung. Betul. Makanya ketika banyak orang bertanya, kok versi manggungnya berbeda nih dengan versi rekamannya, itu cara gue untuk memperbaiki diri gue gitu loh. Gue harusnya merekam seperti ini gitu pada saat itu. Tapi gue keburu terkenal yang itu, ya udah gue perbaiki ketika gue live. Dan gue rasa itu di sisi lain ada pujian, bukan live gue bener ya, live gue masih banyak salahnya. Tapi ketika mendengar orang bilang, oh bagusan live-nya nih, itu menyenangkan banget gak sih? Betul. Akhirnya lu mencapai sebuah bentuk yang lu pengen representasiin ke orang dan lu dapet tuh. Benar. Itu kan lama, bener kata lu, itu kan proses ya, nggak yang langsung dapet gitu. Nah ketika ke Peluku ini emang dulu gue, kalau nggak salah tuh Ernest Prakasa tuh kan sutradara ya, sekaligus komika. Dulu dia pernah kayak ngasih kode gitu, dia jadi upload story, Insta story, terus dia pakai lagu Celengan Rindu. Pada saat itu gue nggak nge nih, oh mungkin dia suka lagu gue aja, udah gue beberapa kali di posting, ya seneng tapi ya udah sebatas itu. Tahu-tahu temen gue tuh anak-anak masih anak-anak stand up lah, bilang, oh kayaknya kalau Ernest kayak gitu biasanya udah kode ngajak kerja sama nih. Kata gue nggak mau ya hope to high lah, nggak mau. Tapi ternyata benar dihubungi. Setelah dihubungi ya Ernest ngajak ngobrol di sebuah restoran waktu itu mau bikin film. Dan gue disuruh bikin lagu tentang seseorang yang insecure. Jadi inti filmnya adalah tentang orang yang berlebihan berat badan, dia nggak bisa nerima imperfect kan jadinya. Itu chorusnya bagus sih. Lu tidak perlu beratmu naik, beratmu turun naik. Berisnya ya. Bagiku kau tetap yang terbaik, entah beratmu turun atau naik. Iya itu bagus sih. Bagus kamu. Oh makasih loh. Bagus kamu, bagus. Pas gue denger, monyet bagus. Boleh. Biasanya bini-bini temen gue yang pada muji, jadi menitipkan pujiannya ke suaminya. Tapi itu bagus sih. Makasih. Itu bagus. Gue kayak anjing boleh nih. Nah, ya waktu itu tuh, jadi yang gue tangkap adalah Ernest meminta gue bikin lagu tentang rasa insecure kita gitu sebagai seorang yang tidak sempurna. Karena filmnya dia cuma menjelaskan kan waktu itu sama ngasih skrip. Dia kasih loh skrip ininya. Ya skenarionya semua jadi gue harus pelajarin tuh. Gue bikin berapa kali dan gila itu kayaknya proses lagu terlama gue ya. Maksudnya itu gue tektokan bikin lagunya aja berapa kali ditolak secara halus ya. Quote-unquote ya. Gimana? Coba jelasin apa yang Mas Ernest itu emang bagus banget ngomongnya Ko Ernest itu ya. Jadi kayak gue bikin. Jadi intinya sudut pandangnya itu adalah yang Ernest pengen adalah tentang orang yang insecure sama dirinya sendiri. Itu aja garis besarnya kan. Nah, kata peluku untuk pelikmu itu adalah kata yang disadur dari, makanya gue bilang gue berutang budi karena itu adalah kata-kata dari kutipannya dari Mbak Meira istrinya Pak Ernest. Jadi dibilang kayak kata-kata apa, tapi ada intinya peluk untuk pelikmu gitu. Kata Ko Ernest, ini bagus nih kalau kata-kata ini dimasukin. Ya Mbak Meiranya juga setuju gitu. Itu udah setahun lebih bikin lagu itu bolak-balik. Tapi nggak yang intens ya, karena kan gue tahu Ko Ernestnya juga kan sambil menyutradarai filmnya, jadi gue tahu dia sibuk banget. Tapi di sela-sela waktu dia pasti nagih. Ya gimana, udah ini belum, gue kasih lagi. Dia kan halus banget ya, jadi kayak ini kayak kurang nih ininya nih, atau ini udah bagus tapi gue belum ngerasa ada hooknya atau gimana. Makin lama kata-kata yang halus itu kan jadi menyebalkan juga ya. Karena gue kan gak beres-beres nih. Gue punya satu utang lagu ke dia kok nggak pernah diterima secara ini, kok ada yang kurang terus gitu. Ada beberapa yang udah bagus kata dia, tapi masih kurang ini itunya. Jadi gue otak-atik dikit gitulah, modular lah. Tapi tetap nggak dapet. Dan poinnya tuh kalau nggak salah 2002
2020 apa ya gue lupa. Pokoknya pas udah mau rilis filmnya tuh udah tinggal berapa bulan lagi, 2 bulanan lagi kalau nggak salah. Udah kesel banget gue agak udah gitu waktu Gemes itu. ya? Udah gemes banget karena ya gue nggak bisa kesel juga kan ke Ernestnya, nggak bisa nanya lu maunya apa sih gitu. Karena dia kan harus gue yang nentuin. Pada saat itu gue inget banget lagi stuck, lagi buntu. Terus keluarga bini gue tuh lagi pada main. Bawah tuh rumah lama gue tuh tingkat lah udah gitu. Lagi pada main di bawah. Makin frustasi gue tuh waktu itu. Kayak kesel banget. Rame banget gue, ini belum beres. Akhirnya gue marah-marah. Marah-marah berantem sama bini. Berantem. Udahlah kata gue, udah kesel. Nah udah kan mulai tuh tenang. Pas hati tenang tuh kayak gue berlebihan banget ya tadi. Dari situ kayak gue mikir, kenapa nggak gue bikin bukan sebagai orang yang nggak menerima dirinya, tapi ini gara-gara berantem nih. Gimana kalau gue dari sudut pandang, lu nggak bisa nerima diri lu, tapi gue bisa nerima lu. Ngerti nggak? Sudut pandangnya dibalik. Jadi dari mata seseorang yang bukan lagi pelakunya, bukan lagi orang yang nggak pedenya, tapi lu nggak pede, tapi lu tuh jangan nggak pede, gue tuh nerima lu apa adanya. Karena gue lagi berantem doang. Itu gue bikin sore, gue inget banget jam 3 sore gue bikin iseng. Jam 7 malam gue harus ada latihan sama Rocket Rockers waktu itu karena kolaborasi, jadi benar-benar mepet waktunya. Rocket Rockers mau masuk studio, udah pada masuk tuh, ada Aska, udah pada masuk tuh. Terus gue bilang, Amang bentar ya mau rekam dulu ini buat Ernest. Itu gue pakai gitar yang ada di studio, gue rekam dengan lirik yang udah gue udah gue rekam, gue kasih ke Ernest. Udah kan 2 jam tuh gue latihan sama Rocket Rockers, udah gak ada kabar. Pas gue nyalain HP lagi beres latihan, approve pak. Dan approve-nya tuh kayak ini banget, grande banget kata Pak Ernest tuh. Wah gila, ini Meira tuh sampai menari-nari pakai lagu ini, kata gue. Approve. Itu berarti yang lo kirim ke Ernest itu waktu itu udah dalam bentuk jadi kayak sekarang atau masih cuma gitaran lo? Gue gitaran di studio. Itu meminjam waktunya Rocket Rockers. Jadi kayak gue harus latihan sama Rocket Rockers. Tapi karena gue lebih cepet berapa menit, terus Rocket Rockers baru masuk studio nih. Gue bilang, bentar emang gue ngerekam dulu. Jadi cuma ada gitar studio sama HP rekam. Terus gue kirim ke Pak Ernest. Terus 2 jam ditinggal latihan tuh. Pas beres, approve. Mantep. Gila gak tuh? Jadi kayak setahun tuh nggak kepake yang ini. Yang kepake 5 jam terakhir kayaknya. Nah itu kemudian kan berarti ini menarik nih. Selalu apa ya? Selalu seru ketika ngelihat perkembangan lagu yang dari ibaratnya apa ya? Dari gitaran kopong doang. Terus kemudian bisa jadi terbentuk kayak sekarang. Nah itu prosesnya tuh gimana? Wah itu makanya gue salut banget sama Iva Fire sama Mas Bud ya di Mas Wibisana tuh. Wah gila sih ini orang-orang. Waktu itu gue nggak ada bayangan mau diapain tuh lagu. Jadi maksudnya, jadi gini, gue bukan nggak ada bayangan. Jadi gue juga ada kepengen nih lagu mau jadi apa. Tapi kan secara garis besar itu untuk film. Yang lebih mengerti itu ditaruh di part mana, itu Ernest dong. Iya sih, bener. Nah itu kan ada banyak kepentingan nih. Ini lagu mau diapain? Kalau gue bilang, mau jadi balada aja gitu kayak lagu-lagu gunung yang cuma gitar aja, bisa aja nggak masuk. Ternyata yang masuk itu yang grande karena ternyata ditaruh di pas mau penutupan filmnya kan. Malah mungkin rencana awalnya bukan ditaruh di ending pada saat itu. Kalau nggak salah di tengah film awalnya, tapi jadinya kalau nggak salah di ending waktu itu. Dan itu kan berarti ada keinginan dari banyak pihak nih, dari pihak Star Vision-nya waktu itu, terus dari Ko Ernest-nya kayak gimana, Mbak Meira, dari Iva Fire sama Mas Bud-nya bagusnya kayak gimana. Pada saat itu gue banyak mundurnya sih ketika aransemen tuh. Karena gue tahu mereka yang lebih ngerti untuk urusan perfilman kayak gimana. Itu kalau nggak salah stringnya sampai dibikin di luar negeri kalau nggak salah. Iva Fire tuh. Budapest biasanya kali ya? Iya kalau nggak salah ya. Pas gue tanya kenapa, katanya lebih cepat pengerjaan di luar, gue nggak ngerti. Iya. Katanya lebih disiplin orang sana jadi cepat gitu. Gue juga nggak ngerti sih. Cuma pas gue dengar pertama kali tuh, anjing merinding banget gue. Buset nih lagu yang gue, karena cepet banget kan. Yang gue bilang tadi coba berapa bulan sebelum rilis film, jadi emang harus diburu-buru gitu. Anjir cepet dan bagus gitu, bukan yang cepet jadi jelek. Dan ternyata oke banget. Dan waktu gua beberapa lama setelahnya kan Mas Bud di Mas Wibisana kan sempat ngebedah cara dia proses kreatifnya. Gila nggak sembarangan ya Pak ternyata. Kayak berapa layer tuh drum, berapa layer gitar. Wah kata gua nih buset, kayak proses kreasi gua dalam arrangement tuh kayak jauh banget ya kayaknya.
arranging sorry, jauh banget sama mereka yang udah terbiasa seperti itu. Tapi jadi banyak belajar juga sih gue di situ. Berarti lo di situ di lagu itu cuma vokal doang? Iya, malah gue nggak main gitar. Jadi yang main gitar tuh siapa ya waktu itu? Pokoknya orang lain lah yang main gitar. Terus yang main drumnya juga drummer bara suara. Siapa namanya? Bang Marco ya. Gue baru tau lagi. Kalau lu denger dia ada pattern yang dia banget. Iya sih. Kadangkala trak. Iya. Trak itu kan niru bara suara banget. Niru bara suara. Gue juga pas lihat kayak, iya tapi masa dia sih? Ternyata bener ya? Dia dong, touch-nya dia banget. Bagus. Berbakat dia. Berbakat. Iya. Nah itu berarti setelah dari lokasi, terus kemudian lo mendengarkan hasil akhir itu berapa lama? Wah nggak lama itu, cepet. Nggak sebulan setengah lah kalau nggak salah. Pokoknya nggak, iya cepet banget. Dan itu cepatnya juga harus langsung yang press release lah, harus langsung kita ngomong di keramaian. Karena harus ini ada kepentingan filmnya juga kan. Iya. Gila itu cepet banget terjadinya. Tapi gue menikmati itu sebenarnya karena ada bedanya yang cepet terburu-buru dengan cepet yang emang matang gitu. Ini matang menurut gue. Iya. Jadi bukan tanpa alasan Coernes atau mungkin dari Star Vision-nya menyewa banyak orang gitu karena mereka tahu ada kebutuhan film di situ. Iya. Nah, kalau ini kan dari lagu yang barusan lo ngerasain string saya di take di luar negeri dan pun juga orang yang bermain di dalam situ orang-orang yang oke banget gitu. Lagu lain yang lo ngerasain hal yang sama dari segi produksi yang lo ngerasa pas lo rekaman anjing ini dia nih gitu. Nah, iya itu menariknya sebenarnya gara-gara Peluk Untuk Pelikmu ini racunnya adalah jadi mau turunin standar. Mau turunin standar anjingnya bang. Tapi kan harganya mahal tuh Pak. Iya. Proses seperti itu kan kalau anak-anak produksian tahu lah anjir. Gue bukannya pelit ya tapi impact yang kita dapatkan nggak selalu sama. Ini juga bukan berarti hitungan tapi kan ada sekali lagi ada banyak kepentingan gitu. Kalau gue harus pakai uang kas dari gue sebagai musisi nih. Kan ada kas lah ya dari gue sebagai musisi ini yang disimpan nggak boleh buat pribadi. Kalau untuk dihabiskan untuk recording sama seperti itu belum tentu impactnya sama gitu. Tapi gue benar-benar memang setelah itu gue nggak mau nurunin gue harus segini terus nih minimal gitu ya. Setelahnya kan sebenarnya setelahnya masih ada album sisa yang 2020 itu sih masih emang so-so lah hasil rekamannya. Tapi itu memang lagu-lagu lama gue yang baru dirilis setelah Peluk Untuk Pelikmu maksudnya. Nah setelahnya ya benar-benar kayak Runtuh terus album terbaru itu bagus loh. Runtuh itu dari Feby, full dari Feby. Maksudnya si aransemen ya sama rekamannya. Oke. Itu Feby. Jadi tim dia tuh emang keren banget lah. Bagus sih. Nah setelahnya juga ada album gue yang gak viral nih. Tapi gue secara pengerjaan puas banget Pak. Nama albumnya kan Berjalan Mundur tuh. Berjalan Mundur tuh 11 lagu. Kayaknya mungkin 1-2 lagu yang jutaan yang denger. Sisanya ya berapa ratus ribu juga. Tapi itu adalah proyek. Kalau dibilang idealis ya gak idealis banget. Tapi Berjalan Mundur tuh isinya 11 lagu yang gue ciptain pada masa SMA dan kuliah dulu. Oke. Dengan liriknya beberapa diganti ya, disesuaikan dengan keadaan gue yang udah lebih tua. Sekarang lah ya, lebih tua. Kayak nggak cocok juga dibawain. Ini cinta anak SMA nih, gue ganti-ganti. Tapi intinya adalah proyek itu menghabiskan ya lumayan merogoh kocek lah. Terus bikinnya juga mixing masteringnya di Ipong. Rumah Ipong tuh yang dia kalau nggak salah ada Massive juga di dia. Oke. Mixingnya kemarin beberapa lagu Noah juga di dia. Jadi emang gue pengennya di dia nih kata gue. Karena standarnya gue kalau bagus relatif ya. Tapi wah ini kayak standar industri banget gitu. Industri standar lah kayak oke gue bisa nih di sini nih. Jadi kita ya udah keluarin kas buat di situ. Nah udah gitu lagunya ya kebanyakan nggak ada yang viral ya. Tapi apakah gue puas ngerjainnya? Puas banget. Karena ya itu tadi nggak bisa nurunin standar audio setelah. Dan gue senengnya ada salah satu lagu gue judulnya Pengecut yang dipuji sama Mas Bud. Itu jadi kayak di Mas Wibisana mendengarkan dan memujinya bukan kualitas lagunya tapi kualitas mixingannya gitu kayak wah ini berarti gue di arah yang benar nih. Iya. Dari production standpoint berarti. Iya kan. Dan gue jarang menilai dari situ gitu. Biasanya kan cuma dari penciptaan lagu, lirik, that's it gitu atau arrangingnya segimana udah. Tapi kan dari produksinya ada yang dan ternyata ada orang lain yang ketika kita udah yang pendengar kita udah lumayan di angka segini, ada orang lain yang memperhatikan juga nih kualitas produksian kita gitu. Jadi nilainya bukan lagi, gue suka deh kata-katanya
Sal Priadi waktu itu. Dan ini bukan berarti lagu gue bagus ya, cuma Sal Priadi pernah bikin gue nggak ngedown waktu gue baru-baru rilis. Tanpa dia sadar ya, dia bilang gini, kita harus bisa bedain mana lagu yang nggak semua lagu yang viral itu bagus dan nggak semua lagu yang bagus itu viral. Jadi kayak pembelaan tuh buat gue. Iya. Kayak validasi ya. Validasi kayak gue naik pede gue, ya udahlah. Kayaknya ya udahlah, soal viral atau enggak itu urusan belakangan. Yang penting gue meskipun orang-orang mungkin bilang biasa aja, tapi kenapa lagu-lagu masa SMA dan masa kuliah gue yang gue rilis pada saat itu makanya judulnya Berjalan Mundur kan. Karena gue ngerasa berutang sama diri gue yang lebih muda, gak? Diri gue yang muda tuh dulu nggak pernah dapat spotlight. Dulu bikin lagu-lagu, tapi gue selalu malu untuk rilis itu. Jadi cuma teman-teman dekat yang dengerin. Atau gue mungkin rilis CD tapi berapa puluh doang gitu. Yang secara anak kuliahan bikin CD fotokopian juga seneng banget pada saat itu. Tapi gue ngerasa berutang sama Firsa yang itu gitu. Gue ngerasa berutang. Dia lebih berani bikin lagu waktu itu. Karena nggak punya kepentingan, aduh gue harus bikin lagu yang orang lain suka atau gimana. Nggak pernah ada kepikiran kayak gitu. Ya udah keluarin aja sisi yang itu. Dari berapa banyaknya lagu yang gue bikin, gue pilih 11 nih yang bukan yang orang lain suka, tapi yang gue suka hari ini gue masih suka lagu itu. Ya udah utangnya terselesaikan dan sesuai prediksi nggak ada yang suka. Gue doang kayaknya. Gue doang yang suka. Tapi gue seneng puas banget. Iya, kadang gue juga pribadi ngerasa kayak kadang yang nyelamatin lo itu bukan respon dari orang, tapi yang nyelamatin lo itu adalah rasa puas lo terhadap diri sendiri gitu nggak sih? Setuju. Waktu itu kayak salah satu contohnya misalkan waktu Malik and the Essentials bikin musik pop, itu kan bukan album yang populer, tapi itu album yang secara musical standpoint menurut gue tuh gila banget. Iya. Dari sebuah band R&B terus bisa bikin lagu yang isinya begitu gitu ya, ada psychedelicnya apa segala macam itu. Jadi dari album itu juga apa ya, kayak ngelihat anjing nih band segede gini, sepopuler ini bisa bikin lagu yang masih mau bereksperimen juga ya. Jadi kayak nggak mau menyerah terhadap kayak oh ya udah audiens gue biasanya suka yang begini, gue bikin begini terus nih. Akhirnya tergerus dari dalam gitu untuk bikin apa yang sebenarnya menurut mereka bagus. Nah itu lu bayangin musisi yang independen atau yang tanpa label aja masih punya pemikiran seperti itu. Bayangkan musisi yang terikat dengan label ya, entah label atau manajemen yang ketat lah atau bagaimana, kan mengerikan sekali gitu zaman sekarang, di mana dulu gue percaya banget sih sama kata-kata yang harus kita kalahkan adalah diri sendiri. Tapi kalau situasinya seperti sekarang ya, kita mengerikan sekali, kita harus selalu mengalahkan diri kita gitu. Ngeri banget ya, karena menurut gue yang selalu berhasil melakukan itu cuma Mbak Taylor Swift. Bikin suatu viral terus ya. Iya, tapi gue pernah lihat satu potongan interview dia ditanya sama reporter gitu, gimana caranya tips menjadi songwriter yang bagus, get a good lawyer. Wow. Pertanyaannya dan jawabannya kayak tapi saya berjalan gitu kayak tapi dia pinter banget emang. Get a good lawyer terus melengos gitu, gue kayak siap. Mungkin lagi yang masalah sama Scooter Brown kali pada saat itu. Dan apa ya, kalau gue ngeliat itu tadi gue tertarik sih sama yang barusan lo bilang, kayak terjebak di dalam sebuah ekspektasi orang lain untuk membuat sesuatu yang kayak ya udah gue mau gini terus, itu serem banget ya sebenarnya. Oh banget Pak. Lo ngerasain itu nggak? Gue rasa banyak dari kita pernah ada di posisi yang, tapi kedalaman memikirkannya beda-beda ya. Tapi kita pasti pernah, yaitu ngelihat angka-angka ini kan musuh kita sebagai pelaku seni sekarang ya adalah gini. Gua nggak menganggap bahwa persaingan antar musisi itu nggak boleh kok. Menurut gua rivalitas itu harus ada. Karena itu yang membuat kita jadi terpacu, wah gua harus bisa nih. Bener. Tapi bersahabat ya maksudnya. Apalagi yang satu genre gitu, wah dia udah kayak gini, wah gue juga bisa nih kayaknya. Tapi bukan dengan yang enggak yang sampai harus membebani diri dengan dendam gitu, tapi rivalitas sehat lah. Tapi lu bayangin gak sih kalau sekarang ada musisi yang mereka satu angkatan misalkan, sama-sama terkenal, sama-sama mungkin atau gimana, atau ya berasal dari apalah gitu. Tapi mereka semua bisa melihat angka satu sama lain. Kayaknya nggak mungkin deh, nggak dalam satu titik salah satu dari mereka berpikir, kok lagu dia bisa lebih viral dari lagu gue ya? Atau mungkin jangan merekanya, labelnya lah, atau mungkin manajemennya lah. Itu mengerikan banget gak sih untuk bisa melihat angka-angka itu secara real time gitu. Tiap hari itu berubah-ubah, terus lu ngelihat kok lagunya dia lebih banyak dari gue ya si pendengarnya.
ngeri banget ya. Ngeri banget loh, lu membatasi diri lu dengan angka-angka dan lu jadi nggak mau lagi bikin karya yang menurut lu memuaskan hati lu jadi pengen bikin karya yang bisa memuaskan banyak orang gitu loh. Nah itu mengerikan banget menurut gua. Bener. Dan melihat sebuah apa ya, melihat sebuah lagu itu dari kacamata angka, itu akan menihilkan apa ya, kayak faktor-faktor lain seperti kejujuran dalam menulis lirik, production standpoint, eksperimentalnya, terus kayak bagaimana lo ngeprogres musik lo secara musikal gitu, dalam artian kayak lo mungkin mau melakukan progresi apa, tiba-tiba ada ini ada itu. Karena kalau begitu lihat angka, men itu sebuah ukuran yang satu dimensi doang gitu. Benar. Tapi kan sekarang patokannya itu semua, Pak. Itu sedihnya di situ kan kadang-kadang. Lumayan sih, emang ngeri banget. Serem. Makanya gue kadang ada juga kepentingan sih dari manajemen yang ini udah berapa juta nih yang denger. Ya gue bantu posting maksudnya. Itu kan jadi orang lain yang belum tahu. Ya itu euforia. Itu marketing lah. Marketing lah. Betul. Ya, promosi itu nggak apa-apa banget. Tapi ngeri nggak sih maksudnya ketika ya itu ada kewajiban di mana oh terima kasih kalian para pendengar, laguku sudah segini, sudah segini, udah mencapai segini. Bukan nggak boleh ya, tapi kalau kita terjebak di siklus itu mengerikan sekali. Bahkan diri gua pernah atau sering juga seperti itu dan itu mengerikan sih. Kita semua pernah sih, Pak. Iya, mengerikan banget loh. Maksudnya kemarin siapa ya, gue suka wawancaranya siapa yang jadi di 5 cm tuh, yang ganteng yang jadi DJ sekarang. Siapa Pak namanya? Angkatannya beda. Satu lagi. Zafran siapa? Zafran. Yang di aduh ntar gue dibully lagi. Mana tahu orangnya. Ya, gue cari dulu ya. Coba cari 5 cm. Dia bagus kemarin kata-katanya. Masa pada nggak tahu sih? Nih. Siapa? Junot Ali. Zafran kan bener tuh, Zafran. Kan dia ada di satu wawancara gitu, dia bilang ya mengerikan sekali kalau orang-orang menggantungkan kebahagiaannya pada angka-angka gitu. Itu bagus banget tuh kata-kata. Ya karena kalau angkanya berkurang ya kita ngerasa kita udah nggak divalidasi lagi gitu. Iya benar. Kan ngeri banget ya. Iya. Itu kayak nampar banget sih, kayak dia sempat bilang juga apa? Mungkin kita beli sesuatu tuh bukan senang karena beli sesuatunya, tapi karena senang orang lain melihat kita karena sesuatu itu gitu. Dan itu melelahkan banget loh mencari validasi dari banyak orang. Banget. Nah, ini kembali ke konteks produksi gitu. Kayak kalau lo rekaman, itu yang bertanggung jawab terhadap kualitas, terhadap mixing, terhadap itu siapa? Kalau udah dipegang kayak gini, di album terakhir gue, sebenarnya ya standpoint yang gue minta dari Ipong waktu itu yang mixing kan, ya gue pengen minta kualitas industri kayak gitu. Nah tapi sisanya gue paling balance-nya aja sih, kayak ini cuma soal selera sih, gak kayak misalkan gue dengerin, ini kayaknya bagian ini gitarnya kegedean deh, mungkin bagian itunya aja, tapi simple overallnya ya gue minta yang industri. Produser lo ada gak sih? Produser tuh yang ini ya, yang kayak misalkan Pir, lu arahnya kesini aja nih, begini gitu. Atau gua sih itu lo ya? Berarti lu self produce semuanya? Iya, kalau arranger gitaris gua Dikuy. Ya, itu orang yang berjasa banget lah buat banyak lagu gua. Oke, jadi dia kalau lo gua mau rekaman ini nih arahnya gini, soundnya begini. Nah, dia yang bisa menginterpret gitu. Gua pengen drumnya gini nih. Nah, terus dia yang ngegambar nanti, terus baru pakai drum beneran. Itu apa arranger berarti ya? Arranger, iya sebenarnya produser juga sih dia. Iya ya. Mungkin kok produce sama lo ya. Nah seperti itu. Tapi dia yang banyak berjasa. Andika Astapraja namanya. Mantap. Gitaris sekarang? Gitaris gue dari dulu. Oh dari dulu. Iya. Cuma emang gue nggak bisa lepas, bukan nggak bisa. Emang gue seneng banget sama cara dia. Ya itu menginterpret yang gue mau gitu. Kadang gue kan ngomongnya cuma gue pengen drumnya gini, gitarnya gini gitu. Tapi gue nggak yang ngegambarin dengan ngelukis MIDI gitu. Tapi dia tahu, oke, gue tahu maunya gimana. Pas hasil, ya bener. Referensi lu berarti rata-rata kemana sih, Fir? Kalau misalnya lo pengen bilang, gue pengen soundnya kayak gini tuh kayak siapa? Yang sering lo ini? Beda-beda sih. Tapi kalau overall ya mastering pasti harus sama sih. Cuma kalau misalkan dari ya kayak gitarnya gitu ya.
Ya balik lagi Silon Seven kan. Mas Eros ya. Mas Eros. Kalau gitar banyak banget. Diko itu banyak gue suruh kasihan juga sih kadang-kadang. Gue pokoknya Mas Eros banget nih gitarnya. Jadi banyak lagu yang ketika di bagian solo gitar dia tuh Mas Eros banget gitu. Tapi kenapa lu pakai Stratocaster? Guanya. Kan guanya. Lu nyuruh orang lain pakai tele. Kan guanya pakai Strat. Tapi gue akhir-akhir ini sedang senang sekali. Misalkan gue nyanyi 9 lagu nih. 3 lagunya gue gak megang gitar. Gue lagi senang berkeliling. Sampai anak-anak mulai ganti aja pakai wireless, pakai apa ya ini. Jadi udah nggak yang jadi gitar taruh dulu terus mic wireless. Tadinya kan emang band banget lah pakai kabel gimana. Udah diganti semua. Ternyata menyenangkan juga ya sebenarnya, kayak awalnya sih banyak orang bilang, wah Firsa Besari ini tanpa gitar cuma mamang-mamang penjual cilok biasa. Wah, anjing. Tapi itu tidak menghalangi gua. Iya. Kayak lu pernah gak sih kalau lu dikasih tau netizen kayak lu makin parah aja. Nggak bisa nih gua, gua harus memperparah nih. Jadi makin menjadi-jadi gitu. Iya, oke. Tapi ternyata menyenangkan sih, Pak. Iya. Oke. Nah, jadi di tiap penghujung acara, nih, gue punya sebuah amplop. Oke. Amplop ini berisi pertanyaan dari tamu gue sebelumnya. Tanpa dia mengetahui tamu gue setelahnya. Nanti tolong lo buka, lo bacain, lo jawab. Habis itu ntar giliran lo untuk membuat pertanyaan. Banyak kan ya? 1. Oh, gue kira ntar gue nggak mikirin ininya, gue nulis buat yang selanjutnya takutnya banyak juga. Nggak apa-apa. Kosong nggak? Kosong ya? Nggak ada. Oh, jadi ini buat lo. Oh, ini buat gue. Gimana sih? Maaf. Nah, ini. Ini berarti siapa yang sebelumnya? Nggak kelihatan lagi tulisannya. Pandu Fastoni. Oh, ini udah rilis? Belum? Belum. Oh, kalau kita nanti udah dong. Iya. Ini nggak bekerja sama. Kamu nih ya pertanyaannya, coba tolong. Gue akan berhenti sejenak. Mas Pandu kayak bagus jadi dokter nih. Tulisannya. Gue susah ngerti. Gue akan berhenti sejenak dan akan membuat apa, Pak? Lu bantuin dong. Karya. Gue akan berhenti sejenak dan akan membuat karya untuk apa yang gue rasain saat itu. Apa pertanyaannya? Ini kayaknya dia nulis jawaban deh. Jawaban dari pertanyaan sebelumnya deh. Pandu salah kamu ya. Nggak apa jadi unik. Oh, jadi gue tanya aja gini. Oh, langsung ditutup. Instruksi lu unclear kali. Oh iya. Soalnya kita nggak pernah baca, jadi surprise. Ya udah gue anggap aja pertanyaan nih. Kan gue harus kreatif dong, kita harus kreatif dong. Betul. Gue akan berhenti sejenak membuat karya kalau apa? Coba. Kayak gue bakal berhenti buat karya tuh kalau, wah, gue nggak bisa ngebayangin skenario di mana gue berhenti berkarya sih, Pak. Tapi gue sering banget membayangkan diri gue berhenti bermedia sosial. Okay. Berhenti, gue sering banget membayangkan. Maksudnya gue menjalani hidup di mana. Mungkin itu kali ya, gue akan berhenti membuat karya ketika gue udah ngerasa hati gue nggak enak. Ketika gue udah ngerasa hati gue nggak enak. Maksudnya gini, lu pernah gak sih di titik dimana lu tahu lu viral atas sesuatu yang lu lakuin atau lu omongin atau karya lu mungkin, tapi lu udah nggak ngerasa lagi, bukan karya sorry, ketika lu ngomong sesuatu lah di media, tapi lu nggak ngerasa seneng ketika lu viral, tapi lu malah ngerasa, wah gue nggak butuh segala atensi ini nih, maksudnya kalau bukannya nggak mensyukuri ya, tapi ketika gue disuruh milih, gue lebih milih lu dengar karya gue aja deh, tapi nggak usah ini yang dinaikin, nggak usah kata-kata gue atau kutipan dari ini ntar gitu dikutip dipotong. Nah kalau misalkan di karya juga gue udah ngerasa nggak tenang gitu, gue udah ngerasa oh bukan ini atensi yang gue pengen gitu,
amit-amit ya ketika karya gue nanti booming tapi karena kontroversinya gitu, pakai itu gue udahan deh. Oke. Jadi lo akan berhenti ketika karya lo sudah dimulai disalahartikan? Iya, karena gue nggak butuh semua atensi yang salah itu gitu. Gue cuma butuh ketenangan. Silakan tulis untuk Pandu ya, Pandu bagus nih berutang pertanyaan ke saya. Pandu Fatwa, Pandu Paswan. Ini gue tanya untuk Siapa? Lo nggak boleh tahu. jelas.